Ya, hai teman-teman pecinta tanaman, balik lagi bareng saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas tips dan trik bagaimana cara membungakan maskot dari Kalimantan ya. Ini adalah anggrek hitam atau nama ilmiahnya adalah Colegen pandurata. Jadi ibu-ibu lihat ini pasti pada wow. Karena ini memang bunganya kalau di video kan ini cakep ya, aslinya lebih cakep dari ini nih bunganya ya ibu ya. Jadi kita akan bahas hari ini bagaimana cara membungakan dari spesies ini, karena banyak sekali yang belum berhasil membungakannya ya. Jadi tetap saksikan videonya sampai habis dan enjoy. Ya, yang pertama adalah media tanam ya teman-teman. Jadi Colegen pandurata atau anggrek hitam ini adalah jenis anggrek yang tidak terlalu memilih-milih media tanam ya teman-teman. Bisa pakai sabut yang diolah seperti ini, sudah dihancurkan kemudian ditempel di kayu, diikat seperti ini lalu ditempelkan anggreknya. Bisa, dia juga bisa pakai pakis, bisa pakai sekam bakar, bubuk kayu. Jadi dia ini tidak terlalu pilih-pilih, anggrek yang tidak terlalu pilih-pilih media tanam ya. Bagusnya karena dia bisa hampir bisa semua media tanam ya teman-teman. Di mix saja, misalkan atasnya itu teman-teman pakai cacah, bawahnya arang, atasnya itu bisa dikasih topping lumut seperti itu. Jadi nanti dia subur, karena anggrek ini merupakan salah satu jenis anggrek yang suka dengan lembab ya teman-teman. Jadi usahakan sepanjang hari itu lembabnya konstan ya. Ingat, lembab loh, jadi lembab tapi tidak becek seperti itu ya. Ya, kalau media tanamnya moist ya teman-teman, nanti akarnya itu akan seperti ini banyak, kemudian menjalar kemana-mana ya. Lihat sampai ke sini dia menjalarnya. Kemudian nanti warna daunnya hijau, warna bulbnya hijau, segar, besar, jadi tidak keriput, tidak kuning seperti itu ya teman-teman. Dan enaknya lagi anggrek ini tahan banting dan tidak mudah busuk loh teman-teman. Jadi perawatannya minim tapi tidak mudah busuk seperti itu, lain dengan beberapa spesies anggrek yang lain. Yang kedua adalah penempatan dan intensitas cahaya ya teman-teman. Jadi untuk intensitas cahaya, kalau misalkan dia tercukupi, jadi tidak kelebihan juga, nanti daunnya akan seperti ini teman-teman, hijau, lebar, panjang seperti ini ya. Jadi tidak kuning seperti itu ya. Jadi untuk Colegen pandurata menurut pengalaman saya teman-teman, intensitas cahaya yang dibutuhkan itu kira-kira 30 sampai dengan 50% ya teman-teman ya. Jadi pernah saya letakkan di tempat yang intensitasnya 50%, dia sanggup, tapi memang harus intensitas penyiraman itu sering ya kalau cahayanya agak banyak. Dan di 30% juga dia subur-subur aja seperti itu ya, di bawah naungan seperti ini. Jadi intensitas cahayanya itu 30% teman-teman kira-kira ya, dan dia tetap subur, berbunga, lebat juga seperti ini ya. Nah, untuk peletakannya sendiri ya teman-teman, saya lebih prepare untuk ditempel seperti ini. Kenapa ditempel? Karena kalau di dalam pot itu kita bakal sering repotting ya. Jadi sering ganti pot. Kalau ditempel ini dia hanya menjalar saja, tapi kalau di dalam pot menjalar dia akan keluar pot dan tidak ada media tanam ya nantinya. Karena teman-teman ya, anggrek ini menjalarnya cepat sekali ya pertumbuhannya. Jadi kalau dendrobium kan biasanya dia menjalarnya sedikit-sedikit saja, kalau anggrek ini kadang lebih dari setengah jengkal, 1 jengkal sekali tumbuh tunasnya. Jadi kalau di dalam pot itu biasanya sering sekali keluar. Dan kalau dia tidak masuk pot, biasanya tidak ada media tanam, biasanya bulb itu mengecil seperti itu ya teman-teman. Kalau saya sih lebih prepare ke ditempel seperti ini. Jadi dia tidak perlu dipindah pot lagi yang lebih besar, pindah lagi. Jadi dia menjalar saja seperti ini ya. Seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau taruh di dalam pot juga nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Bisa juga kok. Oke. Ya, yang nomor 3 atau selanjutnya adalah penyiraman ya teman-teman. Karena anggrek ini termasuk dalam jenis anggrek yang suka dengan media tanam yang lembab. Jadi kalau misalkan tidak hujan, intensitas penyiraman itu agak sering ya teman-teman. Karena kalau misalkan dia kering, dia dehidrasi, nanti batang-batangnya itu akan keriput. Jadi cara siramnya itu bisa dispray seperti ini. Seluruh media tanam teman-teman siram dari atas sampai bawah. Siram juga ke tanamannya, ke daunnya, segala macam. Atau teman-teman kalau misalkan males nih, bisa langsung dikocor saja media tanamnya pakai gayung ya. Tapi pelan-pelan kocornya, jangan disebor seperti itu ya. Dengan syarat
akarnya sudah jalan dan dia sudah menempel kuat ya di media tanamnya. Tapi kalau misalkan anggrek baru tanam, sebaiknya dispray, disemprot saja seperti ini. Tapi ya teman-teman, kalau misalkan musim hujan ya tidak perlu sering disiram karena memang sudah disiram sama alam. Jadi teman-teman jangan sampai nanti sudah hujan disiram lagi, itu namanya percumi atau percuma seperti itu ya. Nah, jadi siramnya ketika dia kering saja dan tidak hujan, apalagi pas musim kemarau ya teman-teman. Oke. Ya, yang keempat itu adalah pupuk teman-teman ya. Jadi pupuk di sini teman-teman bisa menggunakan pupuk organik atau pupuk kimia ya. Di sini saya pupuk organiknya saya menggunakan ini adalah air beras ya teman-teman. Jadi air beras yang baru. Jadi saya biasanya pakai air beras untuk siraman anggrek itu ya. 1 hari ya. Mungkin pagi kemudian sorenya saya siramkan karena kalau sudah berhari-hari itu saya nggak kuat baunya ya teman-teman, dan kayaknya memang nggak tahan aja gitu baunya ya. Dan kalau ini karena saya lagi males, saya kocor aja di atas media tanamnya seperti ini ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai spray nggak apa-apa juga. Nah, dikocor pelan-pelan seperti ini. Dan apalagi kalau misalkan teman-teman pakai pupuk kimia ya, sebaiknya jangan dikocor, di spray aja biar lebih hemat dan semuanya kena dan hasilnya lebih maksimal ya teman-teman. Ya, yang kelima, jangan pakai trik yang aneh-aneh ya teman-teman, karena banyak sekali berseliweran trik yang aneh-aneh tentang cara membungakan anggrek ini. Salah satunya dipotong anakannya. Kalau misalkan dia bertunas seperti ini ternyata bukan bunga, maka potong saja, nanti kemudian dia akan bertunas lagi, itu jadi bunga. Sebenarnya gimana ya, sayang teman-teman, karena anggrek ini kalau misalkan bertunas seperti itu kan dia jadi lebih besar lagi dari indukannya yang satunya. Jadi nanti kalau berbunga itu justru bunganya bakal lebih besar. Jadi kalau dipotong, nanti kalau anggreknya stres terus mati terus gimana kan, kayak gitu. Dan satu lagi, jangan terlalu sering dipindahkan ya teman-teman penempatannya. Anggrek ini pindah 1 kali boleh lah, tapi kalau sudah berpuluh-puluh kali janganlah. Ya, yang keenam tentu saja sabar ya teman-teman. Seperti kita ketahui, anggrek itu adalah tanaman yang tumbuhnya agak lambat ya. Jadi pandurata ini teman-teman, dia akan mengeluarkan tunas seperti ini itu kira-kira 2 atau 3 bulan sekali. Nah, kita belum tahu ini itu bunga atau tunas, karena bunga dan tunas pada anggrek pandurata itu sama saja bentuknya ya teman-teman. Jadi sebelum dia benar-benar besar membuka, kita belum bisa memastikan ini bunga atau tunas. Nanti kalau dia sudah besar kemudian membuka teman-teman seperti ini bentuknya. Nah, kalau tunas itu dia keluarnya daun seperti ini ya. Tapi kalau bunga nanti itu keluar dia bulat-bulat seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya sabar saja. Kalau memang bukan bunga ya tunggu saja nanti dia bertunas lagi. Tunggu bunga atau tunas seperti itu, karena pandurata bukan seperti anggrek tebu ya, yang bunganya bisa lama sekali, bisa sampai 15 tahun 20 tahun seperti itu. Ini pasti berbunga, yang penting sabar. Dan faktor-faktor tadi yang di awal itu sudah terpenuhi semuanya ya, pasti ya dia berbunga, pasti tinggal sabar saja ya teman-teman ya. Itu ya. Ya teman-teman, video ini kira-kira saya rekam kira-kira 1,5 bulan untuk nunggu ini apakah bunga atau tunas. Nah, seperti teman-teman, kalau dia bunga dia keluarnya seperti ini ya teman-teman, bulat. Nah, seperti ini nih, lonjong-lonjong seperti ini. Nanti lama-lama dia panjang. Jadi kita tunggu sampai dia mekar ya teman-teman. Ya teman-teman, ini kira-kira seminggu kemudian ya. Jadi dia ini mekarnya lama memang. Udah agak panjang segini ya. Lihat, nah ya ini perkembangannya, jadi sudah panjang, udah akarnya sudah berakar juga, meskipun bunga dia berakar ya teman-teman. Jadi kita tunggu lagi perkembangan selanjutnya. Ya teman-teman, ini perkembangan selanjutnya, dia sudah lumayan panjang lagi seperti ini nih, sudah menunjukkan knop-knopnya seperti ini ya teman-teman. Jadi tapi belum mekar juga, ini sudah aduh udah hampir 2 minggu nih dia belum mekar ya, jadi nunggunya lumayan lama nih. Lihat udah panjang ya teman-teman, dan udah hampir membuka satu persatu. Jadi kita tunggu lagi selanjutnya perkembangannya. Ya, ini perkembangan beberapa hari selanjutnya teman-teman. Jadi knopnya sudah terpisah seperti ini. Nah, dan sebentar lagi ini akan mekar semuanya. Ya, akhirnya setelah menunggu panjang ya teman-teman, kira-kira 1 bulan dari awal sampai mekar gini, akhirnya dia mekar nih. Bunganya bentuknya seperti ini, cantik, dan lidahnya itu berwarna hitam, makanya disebutnya
anggrek hitam ya, karena lidahnya berwarna hitam. Jadi bunganya berwarna hijau tapi lidahnya ini atau labellumnya ini yang agak berwarna batik-batik hitam seperti ini, makanya disebut dengan anggrek hitam ya teman-teman. Di sini seperti ini. Ini bunganya besar teman-teman, besar sekali, kira-kira 3 jari atau 4 jari saya ini. Nah, lihat besar kan, dan wangi, ini wangi sekali. Wangi seperti anggrek kelinci kalau teman-teman punya lah, anggrek antenatum. Nah, mirip tapi ini lebih kuat sedikit. Ya, bedanya dengan anggrek dendrobium ya teman-teman, kalau anggrek hitam ini mekar bunganya itu dari bunga yang semuanya, maksudnya itu dia barengan ya. Jadi kalau dendrobium kan satu-satu mekarnya. Nah, kalau anggrek hitam ini dia mekarnya bareng teman-teman. Jadi bareng semua dari bunga yang awal pangkal batang sana sampai bunga ujung sini mekarnya bareng seperti itu ya. Dan ini beneran cantik teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum punya, itu benar-benar harus punya. Dan bagi teman-teman yang belum berhasil membungakan, semoga cepat berbunga ya. Intinya sabar, nutrisinya terpenuhi, maka bunga cantik ini pasti akan muncul di anggrek kesayangan teman-teman ya. Anggrek hitam Colegen pandurata ini, aduh, ini benar-benar unik. Jadi teman-teman patut bangga nih, Indonesia salah satu yang mempunyai spesies ini ya. Lihat, aduh cantiknya. Kalau perempuan ini cantik sekali memang. Ya, bunga anggrek hitam ini teman-teman kalau sore nih seperti ini, dia akan menutup seperti ini ya, kuncup. Jadi kalau misalkan sore, teman-teman jangan kaget kalau dia menguncup seperti ini. Jadi memang dia menutup kalau sore seperti ini ya teman-teman, ini sore. Nah, nanti besok pagi dia buka lagi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan panik kalau sore-sore tiba-tiba bunganya tutup seperti itu. Dan 1 minggu atau 4-5 hari kemudian nih, dia udah gugur semua seperti ini teman-teman. Jadi bunganya memang tidak tahan lama, jadi memang menunggunya yang lama. Dan kalau mekar dia paling bertahan paling lama 1 minggu, kemudian gugur seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi sebelum gugur sebaiknya teman-teman segera abadikan foto, video dan segala macamnya biar dia tetap abadi meskipun hanya berbunga dan tahan 1 minggu saja ya teman-teman ya. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalau suka videonya boleh di like, kalau nggak suka di dislike juga nggak apa-apa. Dan semoga anggrek hitam teman-teman punya itu segera berbunga juga. Terima kasih sudah menonton sampai di sini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Selamat berkebun, bye.